Hanya demi sebuah konten, ya YouTuber ini sukses membuat malu Indonesia di kancah internasional. Apalagi ini akan menggelar acara internasional yaitu World Superbike. Padahal kita membangga-banggakan loh, di sirkuit Mandalika akan menggelar acara internasional. Tetapi kelakuan ini yang membuka kargo milik tim Ducati secara ilegal akhirnya sukses membuat Indonesia malu. Karena apa? Gara-gara dia membuka kargo tersebut, akhirnya pun diliput oleh media asing. Gimana tidak? Karena ini kan memang acara internasional. Apalagi Indonesia akan menggelar pertama kalinya acara internasional ini. Maka sudah pastilah media-media asing pasti akan menyorot Indonesia. Gara-gara kelakuan itu pun Indonesia menanggung malu. Bahkan kejadian ini sudah pernah terjadi 40 tahun yang lalu, tetapi Indonesia baru kali ini. Ya menurutnya kemunduran lah 40 tahun yang lalu. Nah, sedangkan yang membuat video tersebut juga sudah mengklarifikasi bahwa dia benar-benar tidak tahu. Dari klarifikasi tersebut, saat pengambilan gambar, motor sudah dalam keadaan terbuka dan dia mengaku salah telah mengambil video tersebut dan mempublikasikannya. Akhirnya pun setelah 1 jam diposting, katanya sih langsung di privat, jadi tidak bisa diakses lagi. Nah, dia mengakui kalau dia norak dan juga goblok. Dan terima kasih karena ini membuat pelajaran dari pihak yang memvideokannya. Ya, semoga saja kejadian ini tidak terjadi lagi lah di masa mendatang, karena sungguh sangat memalukan Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya ketahuan oknum buka kargo Ducati langsung dipecat. Seorang oknum kedapatan membuka secara ilegal kargo motor tim Ducati untuk World Superbike Mandalika 2021. Aksi oknum ini mendapat kecaman dari berbagai pihak karena bikin malu negara. Dalam video yang beredar, tampak seorang pria berkemeja putih dan topi putih membuka sarung penutup motor balap. Motor tersebut berada di dalam sebuah box. Pria berkalung ID card itu membuka secara perlahan sarung motor yang menutupi stang hingga jok. Setelah semua terbuka, ia berpose di belakang motor. Kejadian pembukaan kargo milik tim Ducati itu terjadi pada Rabu 10 November 2021 siang. Kabar pembukaan kargo motor secara ilegal itu disiarkan oleh media asing Speedweek. Ducati mengetahui bahwa kargo motor milik rider pabrikan Michael Rinaldi sudah terbuka. Speedweek mendapatkan video dari korespondennya di Indonesia. Untuk diketahui, peti untuk mengirim motor hanya boleh dibuka oleh pihak-pihak cukai untuk mencegah tindakan spionase dari tim lain dan manipulasi. Setelah dilakukan penelusuran, Speedweek mengabarkan bahwa peti pengiriman motor milik Ducati itu dibuka oleh pekerja trek dari penyelenggaraan lokal MGPA. Merespon hal ini, pihak Ducati pun marah besar. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Dede Yusuf angkat bicara terkait kasus unboxing ilegal ini. Ia menyebut kelakuan penyelenggara membuka kargo tim Ducati bikin malu negara. Nggak bener ini kalau demi konten dan subscriber memaksa untuk milik orang lain diambil. Bahkan memalukan bagi negara kita yang menjadi tuan rumah, ujar Dede Yusuf kepada wartawan pada Kamis 11 November 2021. Dede Yusuf meminta para penyelenggara lokal yang terlibat unboxing ilegal kargo tim Ducati itu dihukum. Pimpinan Komisi 10 dari fraksi Partai Demokrat itu meminta pelaku tidak hanya dipecat. Saya minta agar orang ini bukan hanya dipecat saja, tapi juga ada sanksi lain yang sifatnya hukuman, sehingga menjadi catatan agar kondisi serupa tidak terjadi pada pembuat konten lain, ujarnya. Mandalika Grand Prix Association MGPA selaku bagian dari Indonesia Tourist Development Corporation Group meminta maaf atas heboh kargo milik tim Ducati dibongkar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. MGPA juga menyayangkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab telah mendekati motor, mengambil video tanpa izin, dan mempublikasikan video sehingga menimbulkan kesalahpahaman di antara pelaku industri balap motor.
Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pecinta balap motor tanah air dan internasional atas insiden yang terjadi, kata Direktur Utama MGPA Ricky Beherasah dalam keterangan tertulis yang dilansir dari Antara pada Kamis 11 November 2021. Ricky mengatakan secara pribadi telah mendiskusikan hal ini dengan Dorna Sport dan meminta maaf 2 hari yang lalu, dan mereka dapat mengerti. Selain itu, pihaknya menawarkan untuk berbicara dengan Ducati guna menjelaskan apa yang terjadi. Sebagai tindak lanjut, kami memastikan adanya pembatasan jumlah orang yang diizinkan masuk ke keluar pit lane selama proses pemeriksaan, katanya. Dikatakan sejak Senin 8 November 2021, kargo logistik tim World Superbike sudah mulai datang ke Mandalika melalui Bandara Internasional Lombok. Selanjutnya dibawa ke pedok Pertamina Mandalika International Circuit. Kedatangan kargo tersebut ditangani oleh pihak terkait, dalam hal ini Bea Cukai, Freight Forwarder, dengan didampingi pihak Dorna Sport dan MGPA, katanya. Pemeriksaan kargo logistik dilakukan sesuai dengan aturan, telah mendapatkan izin dan didampingi oleh pihak Dorna selama proses berlangsung. Keterlibatan pihak Freight Forwarder mendapat izin dari Dorna Sport dan Bea Cukai untuk membuka peti dan memeriksa karena perlu mengambil nomor sasis. Untuk itu, mereka mendapat izin khusus dari Dorna Sport untuk membuka peti untuk memeriksa isi kargo, ujarnya. Bea Cukai memastikan video yang viral itu bukan dibuat oleh pihaknya. Bea Cukai selama melakukan pemeriksaan kepabeanan selalu sesuai aturan. Pemeriksaan fisik selama ini juga disaksikan importir. Pemeriksaan fisik atas barang impor dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan Pasal 3 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, kata Kepala Saksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Sudiro dalam keterangan tertulis pada Kamis 11 November 2021. Sudiro menyebut, dalam melakukan pemeriksaan fisik barang impor dan ekspor, pejabat Bea Cukai selalu didampingi atau disaksikan oleh kuasa pemilik barang atau pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Importir atau kuasanya menyiapkan barang untuk diperiksa, mengeluarkan kemasan di bawah pengawasan pejabat Bea dan Cukai, dan membuka kemasan yang akan diperiksa, ucapnya. Dia menjelaskan bahwa dokumentasi yang ada di medsos merupakan bagian dari edukasi dan bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas. Dia memastikan bahwa dokumentasi tersebut diupayakan tidak mengandung informasi yang sensitif. Sementara itu, terkait video pembukaan kargo Ducati yang viral, Bea Cukai memastikan video itu bukan dibuat pihaknya. Sementara itu, dokumentasi lain yang beredar bukan diproduksi oleh Bea Cukai. Oknum pekerja yang membuka secara ilegal kargo motor tim Ducati sudah dipecat. Direktur Eksekutif SBK Giorgio Lavilla mengonfirmasi hal itu. Kami benar-benar meminta maaf. Insiden kami di luar kendali kami, kata Lavilla di Speedweek. Pekerjanya sudah dipecat, kata dia, menambahkan. Namun belum jelas oknum mana yang dipecat. Apakah oknum yang membuka sarung motor ataukah oknum yang merekam? Diketahui Direktur Sport Ducati, Cors Paulo, pun marah besar. Laporan Speedweek juga menyatakan bahwa kejadian ini dianggap sebagai kemunduran besar dalam dunia balap motor. Seperti kita ketahui bersama, di dunia motorsport kejadian seperti ini pernah terjadi di negara-negara berkembang 40 tahun lalu, tulis laporan tersebut. Mengenai kejadian ini, Direktur Eksekutif SBK Giorgio langsung menyampaikan permintaan maafnya kepada Ducati dan telah menginstruksikan untuk memecat panitia tersebut. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Insiden ini di luar kontrol kami. Karyawan yang membuka kargo tersebut sudah dipecat, ucap Lavilla. Mengutip dari CNN Indonesia, Head of Operation of Sporting MGPA Dian Dilato membantah bahwa pelaku unboxing motor milik tim Ducati adalah bagian dari panitia penyelenggara. Itu pelaku unboxing motor peserta WSBK, oknum yang memalukan. Bukan dari panitia, tegas Dian pada Kamis 11 November, mengutip cnnindonesia.com. Video unboxing motor Ducati Panigale V4R sempat viral di media sosial, padahal kargo logistik milik tim balap hanya boleh dibuka oleh otoritas kepabeanan negara setempat dan tim pemilik kargo. Pembatasan orang yang diperbolehkan membuka kargo itu guna mencegah terjadinya spionase dan manipulasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.